Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kelompok kami yang beranggotakan Nova Rizky Fadila, Demas Aditya, M. Gafarezi, Raihana Nurila, dan Temu Romson. Di sini kami akan membahas mengenai penjadwalan sumber daya dan biaya. Awal-awal kita akan membahas subbab pertama sampai subbab yang ketiga. Kita akan membahas subbab pertama terlebih dahulu. Masalah penjadwalan sumber daya. Permasalahan-permasalahan yang sering ditanyakan oleh seorang manajer proyek dalam penjadwalan proyek yaitu sebagai berikut. Pertama, apakah tenaga atau peralatan yang ditugaskan akan memadai dan bersedia untuk menangani proyek saya? Lalu, apakah kontraktor luar harus digunakan? Lalu, apakah ada ketergantungan sumber daya yang tidak terduga? Apakah ada jalur kritis baru? Lalu, seberapa besar fleksibilitas yang kita miliki dalam menggunakan sumber daya? Lalu yang terakhir, apakah tenggat waktu aslinya realistis? Di sini kami juga menyediakan contoh dari masalah penjadwalan yang berbentuk PDF. Link PDF itu nanti akan ada di kolom deskripsi. Kemudian kita akan membahas subbab kedua. Jenis batasan sumber daya. Sumber daya adalah orang, peralatan, dan bahan yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu. Dalam proyek ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya akan sering mempengaruhi cara proyek dikelola. Yang pertama ada orang. Orang adalah sumber daya proyek yang paling jelas dan penting. Sumber daya manusia biasanya diklasifikasikan berdasarkan keterampilan yang mereka bawa ke proyek. Misalnya programmer, insinyur mesin, tukang las, inspektur, direktur pemasaran, bahkan supervisor. Kedua, bahan. Bahan adalah sebuah materi proyek mencakup spektrum yang luas. Misalnya, bahan kimia untuk proyek ilmiah, lalu beton untuk proyek jalan raya, dan data survei untuk proyek pemasaran. Yang ketiga, peralatan. Peralatan biasanya disajikan menurut jenis, ukuran, dan jumlah. Peralatan juga sering diabaikan sebagai kendala. Pengawasan yang paling umum adalah menganggap kumpulan sumber daya lebih dari cukup untuk proyek tersebut. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang ketiga. Klasifikasi masalah penjadwalan. Satu tes sederhana untuk menentukan apakah proyek dibatasi waktu atau sumber daya adalah dengan bertanya, jika jalur kritis tertunda, apakah sumber daya akan ditambahkan untuk kembali sesuai jadwal? Jika jawabannya ya, anggap proyek tersebut dibatasi waktu. Jika tidak, anggap proyek tersebut memiliki keterbatasan sumber daya. Proyek dengan batasan waktu adalah proyek yang harus diselesaikan pada tanggal yang ditentukan. Jika diperlukan, sumber daya dapat ditambahkan untuk memastikan proyek selesai pada tanggal tertentu. Meskipun waktu merupakan faktor kritis, penggunaan sumber daya tidak boleh lebih dari yang diperlukan dan mencukupi. Proyek yang dibatasi sumber daya adalah proyek yang mengasumsikan tingkat sumber daya yang tersedia tidak dapat dilampaui. Jika sumber daya tidak memadai, penundaan proyek dapat diterima tetapi sedikit mungkin. Dalam istilah penjadwalan, batasan waktu berarti waktu durasi proyek adalah tetap dan sumber daya fleksibel. Sedangkan batasan sumber daya berarti sumber daya tetap dan waktu fleksibel. Kemudian yang kedua kita akan membahas subbab 4 sampai dengan subbab yang ke-6. Pada subbab yang keempat ini kami mengambil informasi dari internet. Dari internet ini mengenai alokasi sumber daya. Di dalam ini ada mengenai apa itu alokasi sumber daya dalam manajemen proyek, siapa yang bertanggung jawab, mengapa alokasi sumber daya itu penting, apa saja tantangan alokasi sumber daya, contoh langkah-langkah atau demi langkah cara mengalokasikan sumber daya proyek yang akan kita buat, dan seterusnya. Kemudian di sini kami juga menyediakan link YouTube yang menjelaskan mengenai alokasi sumber daya. Di subbab 8.5, di sini mengenai bagaimana cara membuat project menggunakan Microsoft Project. Di sini ada 3 YouTube. Ada 3 YouTube, yaitu
bersambung dari 1 sampai 3. Link YouTube ini akan kami taruh di deskripsi nanti. Kemudian ada lagi materinya yaitu Dampak penjadwalan terbatas sumber daya. Ada beberapa dampak dalam penjadwalan terbatas sumber daya, yaitu kompleksitas penjadwalan meningkat karena kendala sumber daya ditambahkan ke kendala teknis. Waktu mulai sekarang mungkin memiliki dua kendala. Konsep jalur kritis tradisional dari aktivitas sekuensial dari awal hingga akhir proyek tidak lagi bermakna. Kendala sumber daya dapat merusak urutan dan meninggalkan jaringan dengan serangkaian aktivitas kritis yang terputus-putus. Sebaliknya, aktivitas paralel dapat menjadi sekuensial. Aktivitas dengan slack pada jaringan yang dibatasi waktu dapat berubah dari kritis ke non-kritis. kemudian kita akan membahas subbab 8.6. Kegiatan pemisahan. Tugas pemisahan adalah teknik penjadwalan yang digunakan untuk mendapatkan jadwal proyek yang lebih baik atau untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Seorang perencana membagi pekerjaan berkelanjutan yang termasuk dalam suatu aktivitas dengan menginterupsi pekerjaan dan mengirimkan sumber daya ke aktivitas lain untuk jangka waktu tertentu dan kemudian meminta sumber daya melanjutkan pekerjaan pada aktivitas asli. Di sini kami juga mencantumkan link YouTube untuk penggunaan split text di Microsoft Project. Selanjutnya kita akan membahas subbab 8.7 sampai 8.10. Awal-awal kita akan membahas subbab 8.7. Manfaat sumber daya penjadwalan. Manfaat membuat jadwal ini sebelum proyek dimulai misalkan waktu untuk mempertimbangkan alternatif yang masuk akal. Jika penundaan terjadwal tidak dapat diterima atau risiko penundaan terlalu tinggi, asumsi keterbatasan sumber daya dapat dinilai kembali. Pengorbanan biaya waktu dapat dipertimbangkan. Jadwal sumber daya memberikan informasi yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran paket pekerjaan bertahap, waktu dengan tanggal. Setelah ditetapkan, mereka menyediakan sarana cepat bagi manajer proyek untuk mengukur dampak peristiwa tak terduga seperti pergantian, kerusakan peralatan, atau transfer personel proyek. Jadwal sumber daya juga memungkinkan manajer proyek untuk menilai seberapa banyak fleksibilitas yang mereka miliki atas sumber daya tertentu. Selanjutnya kita akan membahas subbab 8.8. Menugaskan pekerjaan proyek. Ketika membuat tugas individu, manajer proyek harus mencocokkan sebaik mungkin tuntutan dan persyaratan pekerjaan tertentu dengan kualifikasi dan pengalaman peserta yang tersedia. Dalam melakukannya, ada kecenderungan alami untuk menugaskan orang-orang terbaik tugas-tugas yang paling sulit. Manajer proyek harus berhati-hati agar tidak berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas subbab 8.9. Jadwal sumber daya multi-proyek. Berikut ini daftar 3 masalah yang lebih umum ditemui dalam mengelola jadwal sumber daya multi-proyek, yaitu 1. Pelonggaran jadwal secara keseluruhan. Karena proyek sering berbagi sumber daya, penundaan dalam satu proyek dapat memiliki efek ria dan menunda proyek lain. 2. Pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Karena proyek memiliki jadwal dan persyaratan yang berbeda, ada puncak dan lembah dalam permintaan sumber daya secara keseluruhan. 3. Kemacetan sumber daya. Penundaan dan jadwal diperpanjang sebagai akibat dari kekurangan sumber daya kritis yang dibutuhkan oleh banyak proyek. Yang terakhir, kami akan membahas subbab 8.10. Jadwal sumber daya untuk mengembangkan garis dasar biaya proyek. Dengan menggunakan jadwal proyek, kita dapat mengatur fase-fase paket pekerjaan dan menugaskannya ke aktivitas terjadwal masing-masing untuk mengembangkan jadwal anggaran selama umur proyek. Memahami alasan pentahapan waktu anggaran kita sangat penting. Tanpa anggaran bertahap waktu,
jadwal proyek yang baik, dan pengendalian biaya tidak akan mungkin terjadi. Di sini kami juga menaruh link YouTube mengenai cara membuat jadwal proyek dan rincian biaya menggunakan Microsoft Project. Setelah teman-teman membaca atau melihat video tadi, teman-teman bisa mengikuti kuis yang telah kami buat. Kuis ini kami akan taruh juga di link deskripsi. Sekian dari kelompok kami. Untuk link YouTube, link website, dan link kuisis akan ditaruh di kolom deskripsi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.